Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan sebelum lebih lanjut membahas mengenai topik ini, mari bersama-sama kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Kak, minimal Islam lah kak. Apa? Minimal Islam. Minimal Islam, emang kenapa rupanya kalau Kristen? Asyhadu. Nggak boleh kayak gitu. Ikutin. Asyhadu. Nggak boleh kayak gitu. Kami Kristen nggak pernah lo ngajak-ngajak, ayo masuk Kristen, tapi udah malas. Emang Kalian selalu bilang, maaf ya. asyhadu. Nih kak, kalau di Kristen itu gimana kalau cara masuknya? Kan kalau di Islam kan pakai syarat. Nggak pernah kami ajak-ajak orang masuk, ayo masuk Berarti baptis kan? Kalau di Terserah dia mau Iya, kan? dia agama apa, terserah. Mau kepercayaannya yang mana? Ya kak, maaf jangan marah. Ya kak, boleh kami mah. Udah ya. warga ya. Berarti kamu ini, berarti kalau mau ngajakin orang ke masuk agama Kristen, berarti pakainya baptis. Nggak ada kami aja kalau kami. Enggak, intinya kan kalau di Islam ya, kan kalau di Islam kan kayak gini, asyhadu alla ilaha illallah gitu kan, itu kan kalau di Islam. Ya karena berarti kalau di agama kamu kan kamu baptis kan? Nggak semudah asyhadu Allah masuk. Kalau udah nyebut asyhadu masuk, nggak ada kayak gitu. Harus benar-benar udah bisa dia doa segala macam. Benar-benar dari hati, nggak cuma kata-kata, cuma bisa ngomong asyhadu udah masuk ke agama, nggak gitu. Nggak segampang itu. Gampang gitu. Berarti kamu bisa ngaji? Apa? Bisa baca ayat suci Al-Quran? Kan kalau orang Islam kan sholat kan, sembahyang kan, ibadahnya kan, 5 waktu kan, itu yang wajib, yang sunnah. Ya kalau sama yang sunnah kan ada sholat sunnah, ada sholat tahajud, yang malam. Pusatnya kiblatnya orang Islam itu di Mekah. Kan kalau kalian orang Kristen berarti kalau beribadah ke Yerusalem, Israel, tepatnya kan. Ya, kalau kayak temen aku kan ada juga nih orang Medan. Dia menjelaskan berarti kalau kami beribadah kayak kalian ya, kalau di Islam tuh haji, berarti kita orang tuh berarti beribadahnya datangnya ke Yerusalem. Yerusalem tuh di Israel. Mbak Yerusalem Palestina. Palestina atau Israel? Ibu dia terlalu dengan Israel yang naik Israel. Oh, apa ini Mbak Ade ngomong gitu Pak? Palestina benar. Itu bener kan aku kan ngomong kayak gini nggak salah. Apa bukber? Bawa dulu tuh, dim. Ya intinya tadi kayak gitu. Ya kalau beribadah haji atau di Islam tuh haji, katanya orang Medan. Orang Medan. Orang Medan kan, aku juga ada teman yang onis, udah ibadah haji gitu, cuman datangnya ke Yerusalem. Ibadah haji, kami nggak ada ibadah haji, coy. Iya, kalau di Islam tuh ibadah haji, maksudnya kita beribadah. Kalau kayak orang Islam kan datangnya ke Arab. Maaf bang. Nah, Aduh, ayo ngadain, jangan terusin. Kami nggak ada kesana loh. Suka-suka apa? Nggak mesti harus ke situ, nggak wajib, nggak kita lihat. Berarti kalau naik haji itu ada gaji nggak sih? apa? Ada gaji. Gaji? Why ngaji? Kok gaji kak? Kan aku nanya, kalau berarti kalau naik haji itu apa? Jabatan apa naik apa atau ada? Bukan. Kayak iya kalau di Islam tuh kayak iya kayak di nama tuh ada iyalah haji gitu. Di depannya haji. Salah. Biaya. Iya. Oh. Tahu kan? Dulu tuh. Tahu, paham. Paham, kamu paham.
Ih, lagi apa itu? Lagi cari. Apa? Lagi cari. Antara berakhir nggak usah bahas agama masing. Kata penonton aku nggak usah bahas agama, jalannya agama masing-masing menurut kepercayaan. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya, mari terlebih dahulu kita lihat ya di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai ke 17. Begini sabda Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, sebagaimana yang sudah kita lihat ya dalam kitab Yohanes pasal 15, 16 sampai 17, dikatakan secara jelas bahwa untuk menjadi seorang Kristen, untuk menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus, pertama-tama haruslah mengalami panggilan. Karena itulah kekristenan itu adalah panggilan hidup, bukan suka-suka. Ya, tidak semata-mata ketika lahir dari keluarga Kristen maka otomatis disebut sebagai seorang Kristen sejati. Ketika orang non Kristen di luar sana tiba-tiba kepengen aja mau percaya Yesus, kepengen aja mau masuk Kristen, juga nggak bisa. Pertama-tama harus sebagaimana dinyatakan Alkitab, akulah yang memilih kamu. Ya, supaya apa? Pemilihan ini bukan tanpa tujuan. Dikatakan di bagian selanjutnya, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, seperti yang diajarkan di dalam Bible ya oleh Rasul Paulus, bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kalau sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka sudah dianugerahkan anugerah keselamatan yang luar biasa semata-mata oleh Tuhan karena belas kasihan dan kemurahannya. Kerjakan itu. Itulah sebabnya di dalam iman Kristen, perbuatan baik itu adalah bentuk syukur kepada Allah, bukan dalam rangka mencapai keselamatan. Karena iman Kristen meyakini dan memahami bahwa perbuatan baik manusia itu tidak akan pernah bisa mencapai surga. Perbuatan baik manusia tidak akan bisa mencapai Tuhan. Bahkan kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian, ketika pertama sekali manusia jatuh dalam dosa, yang berinisiatif untuk mencari itu siapa kawan-kawan dan Bapak Ibu semua? Tuhan. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mencari Tuhan, yang dilakukannya adalah bersembunyi. Tetapi Tuhan mencarinya. Luar biasa sekali ya kasih Tuhan. Karena itu sebentar lagi Bapak Ibu, beberapa waktu ke depan ini kita akan merayakan Natal. Ya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi sebagaimana tadi sudah kita lihat bersama-sama, dan saya secara pribadi menyampaikan apresiasi kepada pemudi Kristen ini, karena saya merasa sikapnya ya, ia punya penguasaan diri, ia punya pengendalian diri, dan juga memberikan respon secara lemah lembut ya dalam video yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Tetapi begini kawan-kawan ya, sebenarnya yang cukup mengherankan bagi saya adalah saya ini ya, kalau misalnya baru bertemu seseorang ya, ataupun kemudian secara virtual maupun face to face, saya tidak akan mungkin langsung berbicara mengenai topik agama ya. Karena saya paham betul bahwa hal beragama itu adalah sifatnya pribadi. Kecuali kalau misalnya ini sudah kenal, sudah ada obrolan lebih lanjut. Tapi kalau dalam video yang sudah kita dengar tadi ya, kita lihat sama-sama, itu kan baru ya. Baru ketemu secara virtual, lalu kemudian juga baru ada percakapan, tapi pembahasannya sudah mengenai topik agama. Namun kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, menariknya adalah pemudi Kristen ini juga punya pendirian ya, juga punya prinsip bahwa dia sudah beragama, yang dia percaya adalah Tuhan, dan dia juga menegaskan untuk menjadi seorang Kristen pun ya juga tidak mudah ya, tidak asal mau saja. Bahkan dia juga menegaskan bahwa orang Kristen itu juga tidak ya senang-senang aja, tidak suka-sukanya mengajak orang lain yang bukan Kristen untuk masuk ke dalam agama Kristen. Tidak seperti itu caranya ya. Ya, memang kalau kita bicara mengenai penginjilan, mengenai mandat yang Tuhan berikan, tentu sebagai orang Kristen kita harus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi, untuk menyatakan kasih Allah, untuk menyatakan kebaikan, untuk menyatakan ya dan memberitakan kasih Allah yang luar biasa sebagaimana dinyatakan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat ke-16, juga mengenai karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ini mesti digarisbawahi ya,
Pertama-tama saya mau sampaikan dulu bahwa agama mana di muka bumi ini yang tidak punya visi, yang tidak bersifat visioner untuk mengabarkan ajaran agama yang dianutnya. Tetapi pada akhirnya siapapun yang mendengarkan menjadi percaya ataupun tidak, itu kembalilah kepada si bersangkutan dan urusannya dengan Tuhan. Kan seperti itu Bapak Ibu ya kawan-kawan sekalian. Lalu yang kedua, mengenai melaksanakan mandat dari Tuhan Yesus sebagaimana dinyatakan dalam Bible, dalam kitab Injil Matius, ya, ini bukan dalam rangka mengkristenkan orang, karena konotasinya kalau kristenisasi ini kawan-kawan ya, kan sering sekali kita lihat beberapa waktu belakangan ini, oh itu ada gerakan kristenisasi ya, mereka mengkristenkan ini dan itu. Karena begini ya, kalau ada orang non-Kristen pada akhirnya membuat keputusan dalam hidupnya untuk menjadi percaya, lalu kemudian menjadi Kristen, memberi diri dibaptis, ya, gereja dalam hal ini sebagai organisasi ataupun hamba-hamba Tuhan yang mengabarkan kabar baik itu hanyalah alat di tangan Tuhan. Tetapi menjadi percaya ataupun tidak itu kembali kepada Tuhan. Ya, itu yang kami yakini dalam keyakinan beragama Kristen. Ya, bukan untuk kemudian wah, ayo kamu masuk agama kami. Tidak seperti itu caranya. Ya, kalaupun kemudian dia mau masuk, berarti itu semata-mata haruslah keputusan personalnya. Dan biasanya selama ini yang saya ketahui ketika ada orang-orang non-Kristen masuk ke dalam agama Kristen, yang mereka punya perjalanan, punya pengalaman iman, yang entah bagaimana caranya Tuhan menyatakan diri kepada mereka, tetapi pada akhirnya itu membuat mereka merasa, oh ini Tuhan yang benar, ini Tuhan yang hidup, ini Tuhan yang mengasihi saya, maka saya memilih untuk menjadi percaya kepada Dia, dan kemudian masuk menjadi Kristen. Ya, jadi jangan kemudian ini nanti ya seolah-olah, jangan-jangan ini kristenisasi, karena itu yang sebenarnya selama ini sering sekali ditudingkan terhadap kita yang beragama Kristen. Ya, tetapi orang-orang yang non-Kristen pun juga sering sekali ya menyebarkan ajaran agamanya. Makanya mengherankan sekali ketika mereka di luar sana yang mengkritik mengenai agama Kristen, wah ada kristenisasi dan segala macam. Tapi pada saat yang sama, ya, kalau pihaknya yang melakukan penyebaran ajaran agama, tampaknya itu boleh-boleh aja kawan-kawan. Tapi kalau yang lain, nah itu kayaknya, wah itu kristenisasi itu. Nah ini dia Bapak Ibu ya dan kawan-kawan sekalian ya. Jadi sepertinya kalau kami boleh, kalau kamu nggak boleh. Nah kalau saya boleh, kamu nggak boleh. Nah ini kan nggak fair ya. Dan bagi saya kalau ada di luar sana yang non-Kristen pun juga menyebarkan ajaran agamanya, ya bagi saya silakan saja ya. Silakan saja seperti itu, karena pada akhirnya ada yang mempercaya ataupun menolak ataupun menerima, ya itu kembali kepada mereka yang mendengarkan. Tetapi sebagai sesama Kristen tentu saya mengingatkan juga kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, mari juga kita punya pengertian yang mendasar, pengertian yang baik terkait dengan apa yang kita imani, supaya ketika ada orang-orang yang seperti tadi kita lihat dalam video ini ya, membahas mengenai agama, tiba-tiba topiknya ini itu, ya akhirnya kan kalau tidak belajar mengenai iman Kristen pun juga kan akan kesulitan sendiri menjelaskan mengenai apa yang kita imani. Tetapi kalau ada pemahaman yang baik, ya pada akhirnya pun kita juga bisa memberikan respon, oh saya sudah beragama, Tuhan saya adalah Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan oleh Bible.